Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dari Bali nih guys. Balik lagi di channel Farid Ramadana. Gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga semuanya sehat selalu, oke? Nah, di video kali ini saya mau kasih tahu nih guys tentang surat edaran dari Satgas Covid mengenai kalau ke Bali itu boleh pakai Ginos nih guys. Nah, ini salah satu alternatif yang bagus ya untuk masyarakat daripada pakai rapid test PCR ataupun rapid test antigen nih, mau menuju ataupun mau masuk ke Bali ya. Yuk simak terus gimana sih isinya ini surat edaran ini. Terlebih ini ada beberapa poin yang berubah ya tentang syarat masuk Bali itu seperti apa. Oke, jadi simak terus video ini, jangan di skip ya guys. Langsung aja, let's go. Nah, ini halaman pertama ya. Jadi surat edaran dari Satgas Covid yang nomor 12 tahun 2021 ini terdiri dari 6 halaman dan 8 poin nih guys. Banyak banget, tapi saya nggak mau baca semuanya. Saya bakalan baca inti-intinya aja dan perbedaan-perbedaannya itu di mana aja daripada surat edaran sebelumnya ya. Oke, langsung. Nah, di poin latar belakang A di nomor 2 ya. Kalau kalian lihat itu di situ udah ada pernyataan bahwa penggunaan alat deteksi dini COVID-19 berbasis embusan napas hasil produksi dalam negeri itu diperluas di seluruh moda transportasi ya. Jadi sejauh ini masih dalam tahap pengembangan, hanya beberapa kota tertentu aja yang sudah ready nih. Oke, let's go, lanjut ke poin selanjutnya. Nah, untuk di halaman 2 ini ruang lingkup dasar hukum dan pengertian gitu ya. Jadi kalian bisa baca sendiri. Ini panjang banget, kalau mau kalian rinci silahkan baca. Saya bakalan skip halaman ini ya. Nah, di halaman 3 di poin F ini banyak banget perubahan ya teman-teman. Ini saya bakalan mau perinci satu persatu. Nah, untuk poin yang ini itu sama seperti surat edaran sebelumnya. Kita harus berapa M tuh, 3M lah, pakai masker, jaga jarak, segala macam itu ya. Kalian bisa baca di sini. Nah, di poin ini itu pelaku perjalanan transportasi udara nih, jalur udara untuk ke seluruh daerah Indonesia kecuali Bali ya, itu harus wajib menunjukkan hasil negatif PCR ya, rapid test PCR itu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Itu 3 hari berarti. Kalau yang rapid antigen itu 2 kali 24 jam. Jadi 2 hari sebelum keberangkatan gitu kan. Atau bisa pakai ini tes Ginos C19 itu di bandara sebelum keberangkatan ya teman-teman, berserta pakai atau mengisi EHAC. Nah, untuk Ginos ini baru beberapa bandara aja nih yang sudah ready, seperti di Yogyakarta, Surabaya, Bali baru-baru ini, terus Bandung dan Palembang ya teman-teman, itu baru ada Ginos. Nah, syarat tadi itu berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia kecuali Bali ya. Syaratnya agak berbeda nih teman-teman, nanti saya bakal jelasin. Oke, dan selanjutnya itu untuk transportasi laut, darat di kereta api pun itu semuanya disamaratakan ya syarat-syaratnya yang tadi disebutkan di poin B itu. Jadi di poin C, D, E, F, G, H itu sama semua ya, dipukul rata di Indonesia begitu. Nah teman-teman, ada poin unik nih di poin E. Kalau dibaca itu, jadi khusus perjalanan rutin di Pulau Jawa dengan moda transportasi laut yang bertujuan melayani pelayanan lokasi terbatas antar pulau atau antar pelabuhan domestik dalam satu wilayah aglomerasi, atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes PCR, rapid test antigen ataupun Ginos.
Wilayah aglomerasi ini yang saya ngerti ya sejauh ini kalau di Pulau Jawa itu kayak Jabodetabek gitu. Sebenarnya ada beberapa wilayah aglomerasi yang ada beberapa lah di Pulau Jawa yang nggak bisa saya sebutin. Mungkin teman-teman bisa bisa komen di kolom komentar kalau teman-teman tahu ya wilayah mana aja gitu, biar teman-teman yang lain bisa tahu informasinya. Jadi kan ini lumayan juga, jadi nggak perlu repot-repot untuk tes rapid segala macam itu kan, soalnya nggak diwajibkan. Nah lanjut, sekarang kita menuju ke poin F nih teman-teman. Yang tadi saya bilang sebelumnya itu untuk yang perjalanan kereta api antar kota itu wajib menunjukkan rapid test PCR atau rapid test antigen ya. Tetapi keduanya itu bisa maksimal 3 kali 24 jam atau 3 hari sebelum keberangkatan ya teman-teman. Atau pakai hasil negatif tes Ginos nih di stasiun kereta api keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Nah, buat teman-teman yang penasaran berapa harganya, itu kalau di stasiun kereta api itu katanya, saya juga baca sih di berita itu sekitar 30.000. Jadi ini sangat membantu banget, soalnya harganya itu sangat jauh ya dibanding sama PCR test dan rapid antigen test itu kan harganya mahal ya. Dan ini cuma 30.000, jadi terjangkau lah. Dan kalau di jalur darat itu ada kemungkinan transportasi umum darat itu akan dilakukan tes acak ya teman-teman. Jadi be aware, be careful. Oke, semoga kalian nggak kenapa-napa nanti pas dites acak aman. Oke, sekarang kita lanjut ke poin H nih. Ini ditujukan untuk transportasi darat pribadi nih teman-teman. Jadi dihimbau untuk melakukan tes PCR rapid test dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam. Itu masih sama ya. Ataupun pakai tes Ginos juga. Soalnya nanti ada kemungkinan bakal dites acak juga ya teman-teman, gitu sih. Jadi untuk save-nya itu ya pakai Ginos lah, bisa kalian cek di rest area ya, di situ ada. Di tol-tol mungkin juga ada ya, di rest area tol gitu. Oke, sebelum lanjut ke poin yang selanjutnya, buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa ya untuk subscribe-nya biar kalian juga nggak ketinggalan informasi terkini ya. Soalnya saya bakalan update secepat mungkin untuk info-info terupdate seputar cara masuk Bali ataupun keluar masuk Bali, ataupun ya situasi terkini Bali lah intinya. Oke teman-teman, lanjut ke poin ini yang ditunggu-tunggu nih teman-teman. Dan ini salah satu kabar baik juga ya sebenarnya untuk teman-teman yang mau ke Bali ataupun mau keluar Bali gitu kan. Nah di poin I ini khusus perjalanan Pulau Bali dengan transportasi udara, laut, dan darat baik pribadi maupun umum wajib rapid test PCR ataupun rapid test antigen nih guys. Tapi waktu maksimalnya itu 2 kali 24 jam, bukan 3 kali 24 jam ya. Itu khusus Bali tuh. Makanya perbedaannya sama di luar daerah Bali itulah lebih diperketat. Ataupun bisa pakai hasil tes negatif Ginos di bandara atau pelabuhan atau terminal sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan ya. Dan jangan lupa untuk mengisi IHAC ya teman-teman. Nanti saya bakalan kasih link aplikasi IHAC di kolom deskripsi, jadi kalian bisa download aja gitu di Play Store ya. Nah untuk Ginos itu sendiri di Bandara Ngurah Rai itu sudah ready ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau keluar Bali itu bisa tes Ginos di sini di Bandara Ngurah Rai. Jadi bagus banget kan. Dan harganya itu 40.000 ya. Jadi bagus banget ya buat teman-teman yang suka keluar masuk Bali jalur udara gitu. Ini udah ada Ginos, harga 40.000 itu worth it banget dibanding sama rapid test antigen ataupun PCR ya, yang jauh lebih mahal ya teman-teman. Dan untuk anak-anak usia di bawah 5 tahun itu nggak diwajibkan untuk melakukan tes rapid PCR ataupun rapid antigen ataupun Ginos sebagai syarat perjalanan. Jadi itu di bawah 5 tahun ya. Oke, ini lanjut lagi. Ini udah di penghujung ini ya surat edarannya. Jadi kalau kalian kedapatan hasil rapid testnya itu negatif tapi menunjukkan gejala, itu nggak boleh lagi dilanjutin perjalanannya dan kalian harus melakukan rapid test PCR ya, dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan. Itu di poin I ya teman-teman.
Nah, kita lanjut aja langsung di penutup. Itu surat edaran mulai berlaku di bulan April tanggal 1 2021 sampai waktu yang ditentukan. Jadi kita belum tahu sampai kapan lagi. Nah, gimana nih kesimpulannya buat teman-teman ya? Semoga dengan ada Jinos ini kita perjalanan lebih irit lagi kan, soalnya nggak mengeluarkan banyak uang ya. Mengeluarkan banyak uang karena PCR yang sangat mahal dan rapid test antigen juga lumayan mahal sih. Ngeluarin 30.000 ataupun 40.000 lumayan lah. Semoga kita sehat semua ya teman-teman ya. Jadi di surat edaran ini ada beberapa poin yang saya tangkap ya, ada perubahan-perubahannya khususnya itu untuk Bali. Jadi kalau sebelumnya itu rapid test antigennya itu 1x24 jam untuk masuk Bali, sekarang itu 2x24 jam sama kayak rapid test PCR, itu dilonggarkan. Akan tetapi yang selain jalur udara seperti jalur darat itu diperketat juga. Sebelumnya 3x24 jam itu bisa, sekarang dikurangi menjadi 2x24 jam. Jadi disamaratakan ya teman-teman untuk syarat masuk Bali-nya itu gitu. Dan bisa dipakai tes Jinos gitu kan sebelum masuk Bali. Oke, buat teman-teman mungkin ada yang masih bingung ataupun punya pertanyaan, bisa langsung aja komen di kolom komentar ataupun yang punya informasi lebih ya. Jadi teman-teman yang lain dan juga saya sendiri jadi tahu ya informasi lebihnya seperti apa gitu. Oke, selanjutnya saya bakalan segera upload surat edaran terbarunya lagi mengenai ini ya, mudik itu kayak gimana, keluar masuk Bali kayak gimana gitu kan. Nanti saya bakalan upload segera mungkin. Oke, gitu aja ya teman-teman, ditunggu aja videonya. Terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat, stay healthy, dan see you in the next video. Salam damai dari Bali. Ciao ciao guys.